Tetaplah memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan, maka perlindungannya, penyertaannya, penggembalaannya, naungan sayapnya akan tetap bersama dengan kita. Sipatanay lonong doang sohalugan galumangi. Halo, selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut ke video, mohon di subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Selamat menonton. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan membawakan satu bagian firman Tuhan yang saya percaya pasti memberkati Bapak Ibu Saudara. Dari Filipi 4 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, pernyataan ini diungkapkan oleh Rasul Paulus pada saat itu kepada jemaat Filipi melalui sebuah surat. Paulus yang pada waktu itu berada di dalam penjara, tetapi Paulus bisa menuliskan surat yang isinya meneguhkan dan menguatkan jemaat yang ada di Filipi. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Filipi secara keseluruhan, kurang lebih ada 16 kali diulang kata-kata bersukacita, sukacita, sukacitaku, bersukacitalah, dengan kata yang penting yaitu sukacita. Sekarang muncul pertanyaan kepada saudara dan saya dan kepada kita semua, kenapa Paulus bisa menuliskan surat yang bernuansa atau isinya sukacita, padahal saat itu Paulus sedang berada dalam penjara di Roma? Bukankah penjara itu sesuatu yang tidak enak? Bukankah penjara itu merupakan sebuah pergumulan dan persoalan? Saudara, saya mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita Filipi ini mau menegaskan bagaimana Paulus menuliskan surat kepada jemaat Filipi. Itu menunjukkan kepada kita bahwa ukuran atau standar yang menentukan sukacita orang Kristen bukan ketika dia berada di tempat yang baik atau tempat yang damai dan sukacita. Tidak, saudara. Sukacita orang Kristen tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Sukacita orang Kristen ditentukan oleh sejauh mana relasi atau hubungan orang itu dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang sedang kita alami saat ini, tetapi secara umum dunia internasional termasuk Indonesia sedang mengalami apa yang namanya virus corona yang sedang merebak. Mau tidak mau, suka tidak suka, saudara, hal ini menimbulkan keresahan dan kegelisahan bagi banyak orang. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara sebagai seorang Kristen yang percaya kepada Yesus juga mengalami hal yang sama? Adakah mungkin hanya sekian persen kita takut, kita khawatir, kita gelisah, kita cemas atas situasi dan kondisi keadaan yang sedang terjadi? Saudara, saya pikir kita tidak perlu berlaku munafik. Siapapun kita, pasti ada sebuah keresahan yang timbul dan muncul di dalam hati kita yang terdalam. Kenapa? Karena virus ini memang memiliki dampak yang sangat negatif dalam kehidupan banyak orang. Khususnya kalau kita melihat dalam media sosial atau media televisi, informasi yang kita dapatkan, kurang lebih 185 negara yang telah terjangkiti oleh virus corona atau COVID-19 ini. Tetapi saudara, kita perlu mengikuti apa yang telah dianjurkan, diberikan nasihat, perintah, petunjuk dan arahan oleh pemerintah kita. Harus support, saudara. Salah satu di antaranya dikatakan membatasi diri untuk tidak dulu melakukan perkumpulan-perkumpulan atau yang menghadirkan banyak orang. Adapun maksud dan tujuannya bukan untuk memperangus orang yang beriman untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk memutus tali rantai dari penyebaran virus itu sehingga dapat dengan cepat diatasi, dicegah dan diselesaikan. Jadi pemerintah kita ini membutuhkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Kita
tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan. Kita tidak boleh hanya egois memikirkan diri sendiri. Mari kita ikuti petunjuk yang diberikan oleh pemerintah kita. Memang saya tahu, kita mengerti betul bahwa virus corona yang sedang merebak sekarang ini itu merupakan sebuah pergumulan, perkara yang harus kita hadapi. Tidak boleh di antara kita seorang pun yang melarikan diri dari menghadapi ini. Tapi apapun nasihat, masukan, dan anjuran, perintah, saran yang diberikan oleh pemerintah kita, apakah itu tingkat pusat, tingkat daerah, sampai kepada RT RW sekalipun, sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mendengarkan dan mengikuti masukan dan nasihat mereka. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan rakyat. Bahkan seluruh rakyat Indonesia tanpa dibatasi oleh batas apapun, termasuk batasan suku, agama, ras, atau golongan, atau batas apapun. Sebagai anak-anak yang dibesarkan di tengah-tengah bangsa ini, kita memiliki kepedulian, kita memiliki kebersamaan untuk kita betul-betul punya komitmen yang sama untuk mengatasi persoalan dan pergumulan yang sedang kita hadapi bersama. Saudara, beberapa tahun yang lalu ada satu slogan yang sangat bagus, bersama kita bisa. Dalam satu semboyan yang sangat terkenal, tapi target kita sebagai anak-anak bangsa, bersatu kita teguh dan jangan sampai tercerai-berai satu dengan yang lain. Di dalam kesatuan itu ada kekuatan, dalam kesatuan itu ada semangat, dalam kesatuan itu kita akan meraih kemenangan. Dan kita, oleh karena kasih karunia Tuhan, kekuatan dan pertolongan Tuhan, kita mampu melewati semua persoalan yang sedang menimpa bangsa kita, khususnya berkaitan dengan virus corona ini. Sebagai anak bangsa, barangkali kita tidak bisa berbuat banyak hal, tapi saya mau kasih tahu, kita bisa berdoa syafaat bagi bangsa ini, karena kita percaya Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha mendengar dan mempedulikan kita. Saudara, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita hadapi segala pergumulan dan persoalan itu dengan hikmat yang dari Tuhan. Jangan kita memiliki iman yang fatal atau iman yang buta. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Tidak peduli dengan anjuran pemerintah, tidak peduli dengan nasihat pemerintah, ya sudah tetap beribadah saja di gereja, sudah. Saudara, itu tindakan-tindakan yang menurut saya tidak sesuai dengan firman. Dan itu adalah tindakan mencobai Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya rindu menaikkan satu pujian yang benar-benar mewakili segala pergumulan dan persoalan yang mungkin menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan dan keresahan kepada Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan virus corona. Saya akan menaikkan satu pujian dalam bahasa Batak, nang gumalusang akalau. Apapun yang sedang bergoncang di dunia ini, tapi saya mau katakan, kita aman, nyaman dalam genggaman tangan Tuhan. Tetapi jangan oleh karena kita meyakini pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, penggembalaan Tuhan, kita jadi meremehkan anjuran pemerintah kita. Tidak, saudaraku. Karena pemerintah itu adalah wakil Allah di dunia ini. Hamba-hamba Allah yang sedang menjalankan roda pemerintahan. Kita perlu mendengarkan mereka. Kita perlu menaati mereka. Kita perlu menghormati mereka. Itu adalah bagian yang terintegrasi dari firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus, jangan sampai kita melalaikan nasihat daripada pemerintah kita. Kita support mereka, kita dukung mereka dengan apa yang mereka sarankan, anjurkan supaya kita lakukan bersama dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Dan mari juga kita tidak lupa berdoa untuk bangsa kita ini. Ada banyak hal yang mencoba untuk merongrong, merusak, menghancurkan kehidupan kita, termasuk badai corona yang sedang terjadi. Tapi percayalah, sekalipun tantangan, pergumulan, kesulitan, masalah mencoba menghadapi hidup kita,
Tuhan pasti bawa kita kepada kemenangannya yang sempurna. Karena Kristus telah terlebih dahulu menang atas maut, maka kita juga menang dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Tetaplah memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan, maka perlindungannya, penyertaannya, penggembalaannya, naungan sayapnya akan tetap bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sangat kalau merope hali suksumi lama karun ponsoluki kalau Tuhan parhatasau mandok hatanai konsau saya sautoi saya sautoi sai sao doi nambe mabiarau disi malugahon soluki ai Tuhan kudongaki tunggu dan pemusuki amakaro soluki sai daudoi sai laudoi sian lambuki tok marlo jombo soluku tulabuhan nasional Susi nang pardalan naki lawan dapoton sugoi sipatanan lonong doa sohalugan galumbangi tokong Yesusi ditogu-togu tangaki di dalam saya mauli di perukilan susah tung Yesus hapurusaki di dalam lautu surga diri Yesus di sini sipatanai lonong doa sohalugan galumbangi ditogu-togu tangaki di dalam saya mauli di perukilan susah tung
batu surga. Diri Yesus di sini, diri Yesus di sini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Dah.